Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang uji aktivitas antioksidan metode KLT DPPH. Ya, berbeda dengan metode spektrofotometri, ya metode KLT DPPH, ya lebih tepatnya disebut sebagai KLT autografi. Ya, ini memiliki berbagai keunggulan dibanding dengan metode spektrofotometri karena terjadi proses pemisahan senyawa-senyawa antioksidan pada lempeng KLT. Baik, kemudian apa itu metode KLT DPPH? Ya, jadi pada prinsipnya metode KLT autografi dengan menggunakan penampak noda DPPH itu adalah metode deteksi senyawa antioksidan ya, menggunakan kromatografi lapis tipis dengan penampak noda DPPH. Ya, jadi kita semprot ya lempeng KLT ya, di mana ekstrak atau bahan uji itu kita pisahkan terlebih dahulu ya menggunakan teknik kromatografi lapis tipis ya dengan eluen tertentu. Kemudian ya kita deteksi dengan penampak noda DPPH ya. Antioksidan akan tampak sebagai bercak jernih ya. Kalau dia kadarnya tinggi bisa sampai kuning ya dengan latar belakang ungu muda ya. Nah, DPPH-nya terabsorpsi di lempeng KLT-nya ya. Kemudian apa tujuannya metode KLT autografi menggunakan reagen DPPH itu? Ya, tujuannya tentu saja untuk mengidentifikasi senyawa antioksidan dalam sampel ya, baik itu ekstrak, fraksi ataupun isolat ya dari tanaman obat. Ya. Kemudian apa manfaat mempelajari teknik ya KLT autografi dengan penampak noda DPPH? Ya, salah satu manfaatnya adalah untuk standarisasi ekstrak. Ya, di setidaknya ada 3 poin ya dalam standarisasi ekstrak ketika kita menggunakan metode KLT autografi dengan reagen DPPH. Yang pertama, screening senyawa antioksidan dalam ekstrak ya. Jadi kalau screening ya deteksi ya cepat begitu ya, screening apakah di dalam ekstrak atau bahan uji saya ya, ekstrak ataukah fraksi itu ya, terdapat senyawa-senyawa antioksidan ya. Kemudian deteksi senyawa antioksidan dalam ekstrak ya. Kalau dari screening itu just deteksi cepat begitu ya, apakah ada. Kemudian kalau deteksi senyawa antioksidan dalam ekstrak ya, atau sering juga disebut sebagai identifikasi senyawa antioksidan dalam ekstrak, maka di dalam profil kromatografi lapis tipis kita itu juga kita menotolkan senyawa standar antioksidan dalam lempeng KLT yang sama ya. Jadi di jalur pertama, di jalur 1 atau track 1 itu standar antioksidan ya, bisa misalkan quercetin ataupun rutin ataupun asam galat begitu. Kemudian di track 2 itu sampel uji kita apakah ekstrak ataupun fraksi ya. Kemudian kita evaluasi secara bersama-sama, secara berbarengan ya, menggunakan eluen tertentu ya pada bejana kromatografi. Kemudian jika sudah selesai eluasi, proses eluasi, kita keringkan lempeng KLT kita, lempeng kromatografi lapis tipis kita itu, kemudian kita deteksi mana spot senyawa antioksidan, atau apakah
Di dalam ekstrak kita atau fraksi kita terdapat senyawa antioksidan yang sama dengan antioksidan standar yang kita gunakan, gitu ya. Oke. Kemudian manfaat yang ketiga pada saat kita standarisasi ekstrak itu, ya, kita gunakan teknik KLT autografi dengan reagen atau penambah noda DPPH ini untuk membuat profil sidik jari senyawa antioksidan ekstrak. Ya, jadi ini contoh ya bagaimana melakukan standarisasi ekstrak ya. Ini ya ada beberapa lempeng KLT begitu ya. Ya, ini contoh bagaimana kalau ya pada gambar ini ya digunakan lempeng KLT yang kinerja tinggi atau high performance thin layer chromatography. Bagaimana profilnya ketika di profil dari ekstrak atau bahan uji itu ketika kita amati di UV 254 nanometer, UV dekat ya. Bagaimana kalau kita amati ya di UV jauh ya, ultraviolet jauh ya. Kemudian ada beberapa lempeng di sini ya, berbeda-beda ya. Jadi inilah 4 lempeng ini adalah teknik yang disebut sebagai KLT autografi. Ya. Beberapa literatur mengatakan kalau kita menggunakan penampak noda reagen kimia itu disebut KLT autografi. Tetapi kalau kita menggunakan penampak noda itu ya enzim misalkan atau bahkan kita tanam lempeng KLT kita itu dalam kultur bakteri, jadi kita gunakan makhluk hidup begitu ya. Kita gunakan makhluk hidup atau fragmen dari makhluk hidup untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang ada di dalam ekstrak kita menggunakan KLT itu ya. Maka disebut tekniknya itu KLT bioautografi. Ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Lempeng KLT high performance-nya itu disemprot dengan enzim atau diinkubasi bersama dengan enzim alfa glukosidase ya. Dan juga lempeng berikutnya disemprot dengan beta glukosidase C. Enzim-enzim ini adalah enzim-enzim yang bertanggung jawab pada proses pencernaan ya untuk memasukkan gula ke dalam sel. Ya, jadi arahnya apa ini? KLT bioautografi menggunakan enzim glukosidase ini untuk deteksi senyawa-senyawa kandidat obat anti diabetes. Ya, khususnya anti diabetes tipe 2 ya. Kemudian kalau ini ya lempeng yang terakhir ini, lempengnya itu setelah kita lakukan pemisahan gitu ya, senyawa ya menggunakan high performance TLC ini, lempengnya kita inkubasi bersama dengan kultur bakteri ya. Dalam hal ini bakteri Bacillus subtilis ya. Jadi ya pada teknik KLT bioautografi ini ya senyawa-senyawa yang berpotensi pada masing-masing uji ini dia akan nampak biasanya memberikan warna tertentu ataupun zona jernih misalkan ya untuk kasus lempeng yang ditanam atau diinokulasikan pada kultur bakteri. Maka ketika senyawa-senyawa sudah terpisah, senyawa-senyawa itu sudah terpisah, ada senyawa-senyawa tertentu atau spot-spot tertentu yang memberikan zona hambat pada kultur bakteri. Demikian juga ketika ya kita menyemprot ya ataupun bisa kita celupkan
lempeng KLT itu pada menggunakan larutan DPPH, ya akan tampak sebagai spot-spot berwarna jernih atau sampai dengan warna kuning. Ya. Kelanjutan dari metode ini tentu saja diverifikasi senyawa itu apa. Kalau sudah tahu senyawa yang misalnya menghambat pertumbuhan bakteri subtilis, Bacillus subtilis, ataupun senyawa yang memberikan spot-spot berwarna jernih ataupun kuning dengan metode DPPH, pertanyaan selanjutnya, ini senyawa apa? Begitu kan? Nah, kelanjutan dari penelitian ini tentu saja, di spot-spot tadi itu bisa langsung ditembak dengan mass spectrometer, mass spectrophotometer, langsung diketahui berat molekul dari senyawa yang bersangkutan, kemudian dibandingkan dengan library atau pustaka pada alat, untuk melihat seberapa besar kemiripan, senyawa kita ini dengan library. Baik, jadi topik pembicaraan kita kali ini tentang KLT autografi. Meskipun di beberapa jurnal, metode KLT autografi DPPH juga disebut sebagai KLT bioautografi. Meskipun menurut pendapat saya pribadi itu tidak terlalu tepat, karena ada kata-kata bio. Bio itu menunjukkan makhluk hidup atau produk-produk dari makhluk hidup. Sementara DPPH itu adalah hasil sintesis di laboratorium, bukan dihasilkan oleh makhluk hidup. Baik, kemudian metode KLT autografi itu menggunakan lempeng, fase diam sebagai fase diam tentu saja, karena prosesnya didahului oleh pemisahan senyawa-senyawa atau spot-spot di lempeng, permukaan lempeng. Tentu saja kita gunakan fase diam yang berupa lempeng KLT atau TLC ataupun KLT kinerja tinggi atau HPTLC. Nah, fase diamnya itu bisa berupa silika, kemudian sebagai positif absorben, kemudian cyanosilika, bisa juga diol silika atau ODS atau reverse phase silika, oktadesilsilan, sebagai non-specific adsorbent. Nah, apa kelebihan lempeng high performance dibandingkan dengan lempeng KLT yang biasa? Tentu saja resolusi dari spot-spot noda-nodanya itu atau keterpisahan dari spot-spot atau noda-noda itu jauh lebih bagus menggunakan lempeng KLT kinerja tinggi jika dibandingkan dengan lempeng KLT yang biasa. Baik, kemudian pada penelitian KLT autografi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, Jadi adalah interaksi antara polifenol dengan adsorben. Dalam hal ini adsorben itu fase diam, Jadi adsorben yang diimobilisasikan pada lempeng aluminium, dalam hal ini kalau lempeng KLT itu. Kita lihat di sini, ini adalah struktur dari silika. Kemudian ketika kita lakukan pemisahan senyawa di lempeng silika itu, beberapa polifenol dia dapat berinteraksi dengan fase diam atau silika itu. Itulah yang menyebabkan dia misalnya seperti membentuk ikatan hidrogen, mengalami protonasi, Misalnya asam parakumarat,
ada dua gugus hidroksi ya, ada gugus atom oksigen ya sebagai hidroksi dan juga sebagai keton ya, yang dia mampu membentuk ikatan hidrogen ya dengan hidrogen terluar dari silika ya, membentuk protonasi. Dampaknya apa? Ya, ketika disemprot dengan DPPH ya, ikatannya ya berikatan dengan lempeng dengan adsorben gugus terluarnya ini, sementara gugus-gugus ini dapat mendonorkan proton pada radikal DPPH. Akibatnya karena dia sudah membentuk ikatan dengan adsorben silika, gugus hidrogen terluar dari silika, maka dia seakan-akan dia tidak tampak pada penyemprotan dengan DPPH ya. Seakan-akan dia tidak memiliki aktivitas antioksidan, padahal dia terikat pada silika ya. Kemudian senyawa analog dari asam parakumarat adalah ortokumarat, asam kumarat ya, asam ortokumarat ya. Perhatikan di sini ya, justru asam ortokumarat dia akan nampak begitu ya ketika semprot begitu ya. Ya. Padahal kalau kita lihat strukturnya ya memiliki ya, asam parakumarat ini memiliki hidrogen ya, hidroksi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan ortokumarat ya. Ya, jadi kalau dua senyawa ini murni ya, kita uji dengan metode spektrofotometri, asam parakumarat ini lebih tinggi aktivitas antioksidannya jika dibanding dengan asam ortokumarat. Tetapi pada penelitian KLT autografi dengan penampak noda DPPH ini bisa jadi penampakannya itu seperti ini ya. Ortokumarat seakan-akan lebih tinggi aktivitas antioksidannya dibandingkan dengan para asam kumarat ya. Ini karena interaksi senyawa polifenol tertentu dengan adsorben. Kemudian kalau kita gunakan cyanosilika, maka interaksi atau deprotonasi itu hanya pada satu gugus hidroksi ya, pada satu atom hidrogen hidroksi ini ya, dengan fase terluar atau gugus terluar dari cyanosilika ya. Demikian juga kalau kita gunakan diol silika, interaksinya tidak begitu kuat ya. Sehingga cyanosilika atau diol silika ini lebih bagus untuk pemisahan senyawa-senyawa polifenol ya. Baik, kemudian ini contoh ya dari penelitiannya. Contoh bagaimana kita membuat profil KLT ekstrak ya. Dalam hal ini contohnya adalah ekstrak etanol kulit buah manggis ya. Jadi ya, gambar A ini adalah lempeng KLT ya pada sinar tampak ya. Ya, dengan penampak noda veriklorida. Maka ya, jadi semprot dengan veriklorida ya, terdapat beberapa spot yang 3 spot ya berwarna ya. Kemudian kalau lempeng yang sama itu kita deteksi dengan uap amoniak misalkan ya, maka spot yang pertama ini dia akan tampak berwarna kuning yang lebih intensif dari spot-spot kedua dan ketiga. Bahkan spot ketiga dia tidak memberikan warna ya.
Jadi bisa kita duga bahwa ini adalah flavonoid, begitu ya. Ya. Kemudian ya pada lempeng A ini tiga-tiganya menunjukkan apa ya, reaksi positif dengan penampak noda ferriklorida. Maka kita duga tiga spot ini adalah polifenol, begitu ya. Kemudian kalau polifenol ya, seringkali flavonoid itu dikelompokkan ke dalam polifenol. Tanin pun juga ya. Polifenol dan tanin itu juga dikelompokkan pada kelompok yang sama ya, seringkali. Kemudian jadi ketika lempeng sama itu kita semprot dengan penampak noda anisal disulfat, kemudian dilakukan pemanasan, maka spot yang nomor 2 ini dia akan tampak berwarna hijau. Ya. Sedangkan spot pertama, spot dan spot ketiga dia tidak tampak berwarna hijau. Ya. Jadi ya, menurut literatur ini adalah senyawa santon, ya, atau senyawa marker dari ekstrak kulit buah manggis. Nah, ketika lempeng yang sama kita semprot dengan penampak noda DPPH 0,01%, maka ketika spot ini menunjukkan aktivitas antioksidan. Ya, jadi lempengnya berwarna ungu, backgroundnya ungu, ya, dengan spot-spot yang berwarna kuning. Ya, di senyawa flavonoid dari ekstrak ini, ekstrak kulit buah manggis dan santonnya dan juga senyawa taninnya, ya. Ini ketiga golongan senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan, ya. Di tanin ini ketika dievaluasi lebih lanjut, ya, ini adalah senyawa tanin, ya, bukan polifenol. Jadi dilakukan screening fitokimia, ya. Di lempeng yang sama, ya, kita buat lempeng KLT preparatif, kemudian masing-masing ya kita totalkan dalam bentuk band atau pita, begitu ya. Nah, pita-pita noda itu kita kerok, kemudian kita larutkan dalam solvent, dan kita screening fitokimia. Ya, jadi ini contoh sederhana dari aplikasi KLT autografi menggunakan penampak noda DPPH. Ya. Kemudian ini contoh ya, teknik KLT autografi menggunakan penampak noda DPPH menggunakan fase diam lempeng KLT kinerja tinggi. Ya. Biasanya kita gunakan penotol linomat ataupun nanomat, ya, bukan penotol yang manual, gitu ya. Jadi noda-noda akan tampak terpisah menjadi pita-pita, ya, pita-pita kecil, gitu ya, seperti pita protein pada teknik elektroforesis, begitu ya. Kemudian dari profil ini yang lempeng A ini adalah yang ditampakkan pada lampu UV 254, gitu ya. Yang lempeng B ini disemprot dengan larutan DPPH, ya. Ekstraknya ini adalah ekstrak dari tanaman Thymus vulgaris, ya, dan beberapa tanaman yang lain. Ya, kemudian ini contoh bagaimana ya kita mengaplikasikan teknik KLT autografi ini untuk identifikasi atau deteksi senyawa-senyawa antioksidan, ya. Di spot nomor 1, ya, ini adalah standarnya, ya. Spot 1, 2, 3, 4 ini adalah senyawa standar antioksidan. Ya. Nah, ini timol, itu timol yang nomor 2 ini 4-metil katekol, nomor 3
asam vanilat, tuh. Ya, nomor 4 asam galat, kemudian nomor 6 ini asam kojat, ya. Asam kojat. Ya, ini adalah ekstrak, ya. Thymus vulgaris, kemudian ini ekstrak tanaman Helichrysum arenarium, kemudian yang ini adalah tanaman rosa, ya, rosa damascena atau mawar, ya. Dan kita lihat, ya, jika spot-spot yang memiliki RF yang sama dengan standar antioksidan, maka ini adalah spot-spot ya antioksidan yang sama, ya. Dugaannya ini adalah senyawa yang sama, ya. Baik. Kemudian pada teknik KLT autografi itu ada beberapa teknik, ya, mendeteksi noda dengan DPPH. Yang pertama, lempengnya itu kita semprot, ya, baik lempeng KLT maupun lempeng KLT kinerja tinggi. Bisa juga lempeng KLT ataupun lempeng KLT kinerja tinggi itu kita celupkan dalam larutan DPPH. Ya, dan kalau di skala laboratorium yang sederhana, begitu ya, kita gunakan reagent sprayer yang seperti ini, ya, ada semacam ball fillernya, begitu ya. Kemudian untuk lab yang advance gitu, kita gunakan TLC sprayer, ya, dalam hal ini mereknya Kamak, ya. Jadi DPPH-nya taruh ke dalam, kalau yang sederhana taruh pada dalam labu penyemprot, ya, dan kalau yang TLC sprayer ya ditaruh pada botolnya, ya. Kemudian kalau dicelup, ya, ini bisa menggunakan TLC immersion device dari Kamak, ya. Ini ada beberapa, ya, fitur begitu, ya, bisa dioperasikan, ya, menggunakan baterai begitu, ya. Kemudian, ya, dicelup dengan kecepatan yang bisa kita atur, gitu, ya. Kemudian larutannya berapa kadar yang dipakai, ya. Kalau teknik penyemprotan DPPH 0,2%, beberapa literatur menggunakan 0,1%, ya. Celup juga sama, pelarutnya bisa metanol kalau teknik penyemprotan. Kalau pencelupan bisa metanol, aseton, asetonitrit, dan hexana-kloroform, ya. Dan kita lakukan pencelupan dalam lemari asam tadi itu, kalau lempeng itu cukup 5 detik yang menggunakan immersion device tadi, ya. Kemudian ini contoh bagaimana mendeteksi, ya, lempeng KLT kinerja tinggi. Ya, ini juga sama bagaimana profil KLT autografi DPPH dengan teknik celup, ya. Di DPPH dalam kloroform, ya, kadarnya 0,2%, ya. Kemudian kita perlu mendokumentasikan proses KLT autografi itu, ya. Mendokumentasikan bisa menggunakan alat yang advance, ya, misalnya Kamak TLC ReproStar 3 ataupun Kamak TLC Visualizer 2, ya. Di semacam ada kamera gitu, ya, CCD kamera di dalamnya, kemudian ada kamar gelap gitu untuk mengeliminasi pengaruh cahaya dari luar, ya, sehingga warna, ya, background gambarnya itu lebih bagus, ya. Ada foto illuminatornya, ya, kalau kita gunakan TLC visualizer itu, ya. Kemudian bisa kita lihat profilnya pada sinar tampak atau sinar UV, baik UV dekat maupun UV jauh. Kemudian karena ada CCD kamera, ya, kita bisa buat foto, ya, dan waktu tertentu, ataupun kita juga bisa buat video elapsed time gitu, ya, seperti video langit di permukaan langit begitu, ya.
Baik. Jadi kelebihannya menggunakan TLC Visualizer yaitu kita bisa membuat video ya elapsed time ya. Misalnya kita setting tiap 5 detik ya, atau bisa kita setting tiap 5 detik mengambil gambar ya. Kemudian 10 detik, 15 dan seterusnya sampai rentang waktu tertentu 30 sampai 60 menit ya. Manfaatnya apa? Bisa kita buat untuk kinetika reaksi ya. Jadi ketika kita sudah lakukan replikasi ya, replikasi jadi kita lakukan KLT autografi pertama, kemudian kita tahu ini senyawa atau spot tertentu ini sifat antioksidan ya. Ya, kalau kita buat kinetika atau video ya, interval waktu tertentu, rentang waktu tertentu, maka yang mulanya itu seakan-akan spot itu suatu spot tidak menunjukkan aktivitas antioksidan, ya lama kelamaan beberapa saat kemudian bisa jadi dia akan menunjukkan aktivitas antioksidan. Mengapa demikian? Karena seperti halnya kuliah antioksidan dengan metode spektrofotometri terdahulu, ya, setiap senyawa antioksidan itu memiliki kinetika reaksi tersendiri dengan DP-pH. Ada yang kinetikanya cepat atau rapid, ya, dan kinetikanya medium atau intermediate, ya. Ada yang kinetikanya lambat atau slow kinetik atau slow reaction, ya. Maka mungkin butuh waktu untuk dia menunjukkan aktivitas antioksidan, ya. Tapi perlu diingat, ya, kita juga perlu melakukan validasi berapa lama DP-pH itu ya bertahan lama, warna ungunya terutama ya stabil berapa lama pada lempeng KLT ataupun KLT kinerja tinggi itu pada kondisi di alat TLC visualizer itu, ya. Kita perlu lakukan validasi berapa lama warna ungunya stabil, ya. Kemudian terjadi penurunan berapa persen di setiap rentang waktu itu, ya. Baru kita bisa gunakan data elapsed time itu, ya. Ini sedikit lebih advance, gitu ya, kalau kita gunakan CCD kamera, ya. Untuk di zaman sekarang ini, yang di mana smartphone, ya, atau telepon genggam itu juga dibekali dengan fasilitas kamera yang bagus, ya, dengan resolusi yang bagus, piksel yang bagus, ya, sekian megapiksel dan sebagainya, bisa juga kita gunakan untuk membuat elapsed time ataupun video KLT autografi, ya, di PPH. Ya, tentu saja yang kita butuhkan adalah suatu kamar gelap, ya, kamar gelap dalam artian ya untuk ya cukup untuk kita menempatkan lempeng KLT itu, kemudian kamar dia ada celah atau aperture itu, ya, lubang atau celah aperture yang untuk lubang kamera HP kita, ya, ataupun smartphone kita itu, ya. Jadi saya rasa jauh lebih murah, ya, harga smartphone dibandingkan dengan TLC visualizer. Ya, jadi ini bisa dijadikan alternatif, ya, untuk topik riset, ya.
Baik. Kemudian yang lebih sederhana juga, kita bisa mendokumentasikan lempeng ini menggunakan flatbed scanner ataupun desktop scanner. Ya, meski demikian, ya, penggunaan desktop scanner ataupun kita kenal sebagai dokumen scanner ini, ya, kelebihannya murah, gitu ya, sangat murah jika dibandingkan dengan TLC Visualizer yang standar itu, bahkan lebih murah dari harga smartphone, ya. Kelemahannya seperti halnya smartphone, dia bisa hanya digunakan pada sinar tampak saja, ya. Jadi, biasanya scanner itu meskipun ada CCD kameranya ya untuk mengambil gambarnya itu biasanya menggunakan lampu LED aja ya. Kemudian kelemahannya lagi juga hanya pada mode foto. Kemudian resolusi gambarnya ya pada 300 piksel atau 600 atau 1200 dots per inch ya. DPI ya. 300 atau 600 hingga 1200 dpi ya. Dan hasil gambarnya juga berupa JPEG ataupun JPG ya. Baik, kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah punya dokumen ya, dokumen digital dari lempeng KLT autografi kita itu, kita lakukan pemrosesan data ya. Ya, bisa menggunakan instrumen analisis ya, dalam hal ini misalkan densitometer ya. Kita bisa gunakan TLC scanner 4 atau TLC scanner 3 ya dari CAMAC. Kemudian sebagai alternatif dari densitometer, kita juga bisa proses ya. Kemudian kita proses gambarnya itu, kita menggunakan program pengolah gambar, misalkan ImageJ ataupun Softfill TLC Video Densitometer ya, yang biasanya software ini melekat pada alatnya ya. Kemudian bercak-bercak tadi dianalisis ya, apakah dia berupa kromatogram puncak-puncak antioksidan ya. Kemudian kita hitung area under curve ya, AUC-nya ya. Kemudian kita bandingkan ya aktivitas antioksidan itu dari ya AUC-nya dari puncak-puncak itu kita bandingkan ya AUC relatif bandingkan dengan AUC standar antioksidan ya. Aktivitas antioksidan relatif ya terhadap standar antioksidan. Ya, kalau spot atau bercak kita itu tidak diketahui ini adalah senyawa apa ya. Baik. Kemudian ini contoh pemrosesan data menggunakan software ImageJ ya. Di software ImageJ ini gratis yang dikeluarkan oleh National Institute of Health di Amerika gitu ya. Banyak fungsinya, salah satunya dalam untuk deteksi protein ya atau deteksi gel protein pada elektroforesis ya. Tapi kita bisa gunakan untuk KLT autografi di PPH. Jadi ini contoh lempeng ya HPTLC ya, foto lempeng HPTLC yang di crop ya, di crop. Kemudian ya di crop berarti ini sudah gambar digital ya. Kemudian kita crop ya, ini kita buka dengan program ImageJ ini ya, maka dia akan daerah ini ketika kita olah dengan ImageJ, dia akan tampak sebagai puncak-puncak ini ya. Puncak-puncak. Kemudian kalau ini adalah ya keterangan yang diberikan sendiri oleh anotasi atau keterangan yang diberikan sendiri oleh peneliti ya. R ini misalkan protein, GA ini misalkan gallic acid atau katekin ya, dari lempeng yang asli ya dibandingkan dengan standar. Ya, kemudian ini adalah profil lempeng ya
KLT kinerja tinggi yang sudah disemprot dengan DPPH. Ya, perhatikan perubahannya ketika lempeng asli ya memberikan puncak-puncak ya. Kemudian kalau profil KLT autografi dia puncak-puncak tadi itu tak akan tampak sebagai negatif peak atau puncak negatif ya. Misalnya yang ini analog dengan yang ini ya. Perhatikan ini ya, oh ini spot antioksidan ya. Ini antioksidan dia kan nampak sebagai negatif peak ya. Kemudian juga spot yang dianggap sebagai rutin ini ya, dia akan memberikan negatif peak. Ya, ini contoh lempeng yang lain ya. Kan ini intensitas warnanya tebal, maka dia akan tampak sebagai puncak. Sangat tebal intensitas warnanya, dia puncaknya tinggi. Dan ketika disemprot dan DPPH, ya ternyata memang puncak-puncak ini, senyawa ini, ya spot-spot ini memang spot-spot senyawa antioksidan. Ya, di rutin. Di rutin ini tahu ketika di spot ini sudah diidentifikasi sebagai rutin ya dibandingkan dengan rutin standar ya sebelum di crop ya. Oke. Kemudian ini contoh pemrosesan data yang menggunakan program atau software image begitu ya. Tapi ya diproses dari ya kita dibandingkan dari lempeng yang berbeda tadi ya. Ini lempeng silika biasa dan ini lempeng diol, lempeng cyanosilika, kemudian lempeng RP18 ya atau ODS ya. Baik, kemudian ini adalah pada proses penyemprotan ataupun pencelupan dengan DPPH itu bagaimana kalau DPPH-nya itu dilakukan pada pelarut yang berbeda. Pakai kalau dilakukan dalam asetonitril bagaimana, eneksan bagaimana, dia akan memberikan puncak-puncak yang berbeda atau profil puncak-puncak antioksidan yang berbeda. Ya, bisa kita lihat di sini paling bagus kalau DPPH-nya itu dilakukan dalam metanol ya, karena semakin banyak puncak-puncak antioksidan ya, spot-spot antioksidan yang terdeteksi dibanding kalau kita gunakan asetonitrit. Ini ekstrak yang sama ya, ekstrak yang sama. Ya. Ini lebih baik DPPH-nya itu dilakukan dalam metanol. Ya. Yang kedua yang lebih bagus di bawahnya metanol tentu saja aseton ya, kita lihat di sini. Asetonitrit yang paling jelek. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.